وبركاته. الفتح نوينا تعلم وتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء للهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه ونودي ثواب ما قرأنا وما تلونا ما ذكرنا ما عملنا ما سعينا ما تصدقنا إلى رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأريبته ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء الصالحين والأئمة الراشدين خاصة منهم إلى أرواح أولياء هذه البلدة جوا وترنغانا وكلوتان وجميع ساداتنا البعلا بصغلا وكبيرا ذكرا وأنثى من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها ثم إلى أرواح والدينا والديكم مشايخنا مشايخكم أمتنا أمتكم وأمة المسلمين عامة كافة خصوصا منهم إلى رسيد الوالد أبي الحبيب حسن بن أحمد بهار وأبي سيد محمد علوي المالكي وأبي الشيخ محمد بصري علوي والولد أحمد زيد زين وأخي أبو حميد محمود هو والد الحاضرين ثم إلى أرواح من أسس من وقف هذا المسجد من الرحمن والرباط من عمل الله فيهما من عمره من المتصدقين عليهما والقائمين بحقوقهما سابقا ولاحقا Mebenipun dumateng sedaya leluhur kula panjenengan minal muslimin wal muslimat wa usulihim wa furu'ihim annallaha yaghfir lahum wa yarhamuhum ya'ni darajati fil jannah wa ya'idu 'alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa nafahati fid din wa dunya wal akhirah ma'adaniyat annallaha yaghfir dhunubana wa yastur 'ayubana wa yusahhil umurana wa yahsil maqasidana wa yaqdi jami'a hajatina wa biyunina wa yarzuqna wa iyyakum 'uluman nafi'an barakah ويشفي أمراضنا وأمراضكم وأمراض المسلمين ويشفي مرضانا مرضاكم مرضى المسلمين أن الله يبارك لنا ولكم في الأموال والأرزاق والأوقات والأحمال وإذا أن الله يفرح بنا قلب حبيبنا محمد ويحببنا وإياكم إلى الحبيب محمد ويحبب إلينا وإليهم الحبيب محمد وإذا غشنا وإياكم بالرحمة والمغفرة ويختم لنا ولكم بالحسنى بعد عمر طويل في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإلى حضرة النبي المصطفى محمد بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد به لساني واهد قلبي بحق نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد قال المؤلف وحفظه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال حضرة المحترمين para masyayikh, para sepuh, para kiai, para tokoh ingkang tansah kula minulyaken bapak saha ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wonten kesempatan dalu ingkang minulya menika Allah taala tansah paring tambahan nikmat dumateng kula panjenengan pramila mangga sareng-sareng kelawan niat thalabul ilmi kita ginakaken menika kangge syukur teng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ini pangajab mugi Allah taala tansah netepaken nikmat menika kangge kula panjenengan. Mugi-mugi Allah taala mbikakaken manah kula panjenengan sehingga kundur insyaallah mugi-mugi pinaringan tambahan ilmu ingkang barokah ugi manfaat ilmu ingkang saged nyelakaken kula panjenengan dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang mugi benjing wonten ing yaumul qiyamah saged ngangkat derajat kula panjenengan wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Sesarengan kita lajengaken kajian kula panjenengan masih seputar kesunahan di dalam wudu. Berikutnya dikatakan as-sunnahul lati fi asna'i ghaslil wajhi. Kesunahan yang ada ketika kula panjenengan membasuh wajah. Jika tidak salah kemarin yang pertama sudah sempat kita singgung kesunahan di saat panjenengan membasuh wajah itu yang pertama adalah alat at-talaffuz bin niyah. Melafatkan niat. Jadi sekali lagi ini merupakan kesunahan bukan satu kewajiban. Jika panjenengan lakukan maka panjenengan mendapatkan kesunahan, jika tidak berarti panjenengan nggih tetap sah wudu'e. Maten nggih. Dan sebenarnya sesimpel itu permasalahannya.
Nah, yang kedua dikatakan an yabda'a bil wajhi min a'lahu. Kemudian yang kedua memulai membasuh itu dari bagian atas wajah. Jadi banyu niku la nyeblok niku keng bagian bathuk ngoten gambile nggih. Nggih. Kemudian posisi wajah agak mendangak napa mendangak niku. Mendongak nggih. Nggih, rada ndangak titik ngoten. Jangan posisinya menghadap ke tanah, karena kalau menghadap ke tanah ketika yang penjenengan basuh itu bagian dahi misalkan, maka air itu jatuh ke bawah bukan merata ke wajah, sehingga wajah diposisikan agak mendongak sedikit, sehingga ketika penjenengan jatuhkan di bagian atas ini di bagian dahi ini, otomatis air itu akan merata ke bagian bawahnya, kemudian penjenengan tinggal meratakan. Begitulah kurang lebih, dan itu merupakan kesunahan. Yang ketiga, an ya'khudhal ma' biyadaihi jami'an. Untuk membasuh wajah ini disunahkan menggunakan kedua telapak tangannya. Jadi bukan cuma satu begini, tapi kedua telapak tangan. Lenyawuk banyu niku napa ngangge asta kalih, mau itu jenengan wudhu pakai keran ataupun wudhu di jabiyah. Jabiyah itu kolam besar yang lebih dari 2 kulah airnya ya. Walau itu indal fuqaha dikatakan adalah makruh, tetapi wudhunya tetap sah nggih ngaten. Jadi menggunakan dua telapak tangan. Kemudian yang berikutnya ta'ahudul mak, upayakan untuk napa nggih ta'ahud ngeten Pak. Ini namanya Pak ta'ahud. Al-mak itu sisi tepi dari mata yang sebelah sini. Nggih sing panggone ketep niku lho. Nggih. Anggere iki dikenek nih. Niki namanya ta'ahud. Napa bahasane? Mboten, maksudnya aktivitas begini itu namanya apa? Ngeresiki, membersihkan bagian bagian lepitane pojokan sing biasane panggone napa ketep niku. Lah niku namanya al-mak. Itu kesunahan ya, kesunahan untuk tujuannya supaya jika ada kotoran yang masih nyangkut di sini dengan penjenengan begini kan itu, sehingga sempurna basuhnya penjenengan di wajah. Kemudian yang berikutnya ta'ahudul lihad. Ta'ahudul lihad. Lihad itu sisi sebelahnya sini. Jadi pojokane mripat sing mriki. Dikatakan lihad karena digawe ngelirik. Lahad yulahid itu melirik. Jadi lihad wong melirik ngoten nggih. Nah, sini juga begitu. Jadi setelah penjenengan jatuhkan air dari mulai dahi kemudian jatuh ke bawah, jenengan ratakan sebisa mungkin bagian pojokane mripat kiwa tengen niki ya, entah itu yang dekat dengan hidung ataupun yang dekat dengan pelipis ini diginikan. Ngoten. Itu untuk mencapai kesempurnaan di dalam kula panjenengan membasuh wajah. Bukan wajib, kecuali jika memang ada kotoran yang yakin di situ ada kotoran yang menghalangi, maka akhirnya bisa menjadi wajib. Selama tidak, maka ini menjadi kesunahan. Jelas menika nggih? Berikutnya mashul udhunain, mengusap kedua telinga. Ini kesunahan. Khurujan min khilafi man yakunu innal udhunain minal wajah, untuk keluar dari pendapatnya para ulama yang mengatakan bahwa telinga ini bagian daripada wajah. Berarti tegese ngeten, sebagian ulama kita ini memahami bahwa kuping niki termasuk bagian wajah, ngoten lho. Menurut ulama yang demikian itu berarti ketika mereka wudhu membasuh wajah, berarti kuping niki termasuk sing dibasuh, ngoten lho. Nah, kula panjenengan tidak ikut pendapat itu.
Nah, cuma supaya kita bisa keluar dari perbedaan para ulama sehingga wudhu kita sah menurut kita sendiri dan sah menurut mereka, maka disunahkan untuk kuping niki, telinga niki dinapakne diusap. Jadi kirang langkung prakteke jenengan ambil air dengan kedua telapak tangan, kemudian jenengan jatuhkan melalui bagian atas wajah penjenengan, air jatuh ke bawah penjenengan ratakan, bagian mata bersihkan menggunakan ujung jari begini. Setelah itu jenengan tarik ke belakang niki, plek ngeten, untuk mengusap napa? Mengusap telinga begini. Untuk mengusap telinga, karena sebagian ada yang mengatakan telinga itu merupakan bagian daripada wajah. Begitu. Saged dipun pahami niki? Mboten salah paham nggih. Lha umpami kula mboten ngusap telinga, cukup wajahnya saja, nggih mboten apa-apa, jenengan tidak ikut pendapat itu kok. Wudhu penjenengan ya sah saja, karena penjenengan tidak mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa telinga ini termasuk bagian dari wajah. Nah, berikutnya adalah italatul ghurrah, memanjangkan basuhan atau melebihkan basuhan di wajah. Wa hiya ghaslu ma zada ala haddil wajhi min jami'i jawanibi, yaitu mengusap nggih melebihi batas wajib daripada wajah. Itu namanya al-ghurrah. Ada dua istilah Bapak Ibu. Ada yang pertama istilahnya ghurrah, nggih. Yang kedua istilahnya adalah tahjil. Ya, ini membasuhnya disunahkan untuk dilebihkan. Jadi wajah ini kan pressing ngoten, pokoknya tunggu rambut niki melipir pinggir sampai pentilane napa niki kuping niki, ya, kemudian tulang rahang ini begitu melingkar. Tetapi seyogyanya disunahkan untuk melebihkan basuhan itu. Nah, itu namanya italatul ghurrah, melebihkan basuhan melebihi batas wajib napa? Batas wajibnya wajah. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah hurran muhajjalin min atharil wudu. Bahwa umatku ini, kata Nabi, kelak di hari kiamat akan datang dalam keadaan hurran muhajjalin. Hurran muhajjalin itu adalah wajahnya memancarkan cahaya, kemudian kaki tangannya pun juga memancarkan apa? Cahaya, min atharil wudu, dikatakan itu bekas daripada wudunya di dunia. Faman istata'a minkum an yutila ghurrata falyaf'al. Yang mungkin untuk melakukan basuhan di wajah, di tangan, di kaki secara memanjang, artinya melebihkan dari sekedar batas wajib yang dibasuh, maka yaf'al, lakukan. Ya, karena itu pada akhirnya nanti hari kiamat akan bermanfaat, dan dikatakan wa hadhihi min khususiyati hadhil ummah. Ini termasuk kekhususan umat yang Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi umat Kanjeng Nabi Muhammad ini benjing teng dinten kiamat akan bisa dikenali oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan bekas wudunya tadi. Nggih. Umat Nabi Muhammad akan dikenali ya di hari kiamat, diantaranya adalah dengan adanya tanda dari bekas wudhu niki, memancarkan cahaya dari wajahnya, dari tangannya, dari kakinya, begitu. Pertanyaan rata wudhu piye? Nah niki naudzubillahi min dzalik. Maka muga-muga kula panjenengan termasuk min ahlil wudhu. Kemudian dalam hadis itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam hanya menyebutkan apa al-ghurrah. Ghurrah itu adalah basuhan yang di wajah. Sedangkan tahjil itu basuhan yang di tangan dan kaki. Nah, dalam hadis yang ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim ini dikatakan faman istata'a an yutila ghurrata, siapa orang yang bisa mungkin melakukan untuk melebihkan basuhan di area wajahnya, falyaf'al, lakukan. Tetapi sebenarnya maksud daripada sabda Nabi ini yang dikehendaki adalah
dalalah alal ukhra, menunjukkan pada bagian yang lain. Tegese berarti sing diluwehne basuhan ini ku mboten namung teng bagian wajah, tapi tangan sikil pun lek saged nggih napa diluwi, ngeten. Jelas ya? Hadisnya yang disebutkan memang hanya bagian wajah, tetapi nggak bisa hanya kita pahami demikian. Akhirnya mungkin basuh tangan dipres teng sikut, mungkin basuhan kaki dipres teng polok misalnya, mboten. Nah, ini maksudnya Nabi adalah dalalah alal ukhra, menunjukkan kepada makna yang lain. Ya. Walau yang disebutkan hanya bagian wajah, berarti kalau penjenengan harus memahami bahwa basuhan wajah, basuhan tangan, basuhan kaki seyogyanya kita lebihkan dari hanya sebatas bagian yang wajib. Subatas binjing teng dinten kiamat lebih banyak dan lebih terang tanda yang akan menandakan bahwa kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam kok memilih yang hurrah disebutkan sedangkan yang lainnya tidak? Dikatakan oleh para ulama li'annahu asyrafu a'dha'il wudu, karena wajah itu adalah bagian anggota wudhu yang paling mulia dibandingkan yang lain. Yus wajah dibanding karo tangan karo sikil nggih luwih mulya napa wajah. Lek anak wong digeplek sikile tangane ya ndak ada masalah, tapi dikaplok wajahnya. Nah, begitulah kira-kira. Sehingga akhirnya bagian ini disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena wajah itu adalah lebih utama dibandingkan anggota badan yang lain. Wa awwalu ma yaqa alaihi nadhar minal insan, dan wajah itu merupakan bagian pertama yang dipandang dari seseorang. Kan kata nggih? Nggih, kita perhatian orang lain itu rata-rata nggih sing dhisik disawang napa? Wajahe. Nah, begitu kurang lebih ma'asyiral muslimin wal muslimat Bapak Ibu. Jadi italatul ghurrah ini melebihkan basuhan ini baik itu di wajah, di tangan, di kaki, ini sekali lagi merupakan kesunahan, dan apabila itu kita lakukan menjadi satu keutamaan kang ini pun kula panjenengan. Dan sekali lagi kita garis bawahi bahwa ini termasuk kekhususan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Krana niki kekhususan nggih monggo sarang-sarang disyukuri nikmat niki. Umat liyane mboten diparingi ngoten lho. Keutamaan sing ngeten iki lha awake dhewe diparingi, mula akhirnya awake dhewe sebisa mungkin untuk menyikapi bahwa ini adalah nikmat yang Allah berikan hanya terkhusus untuk umat Nabi Muhammad dengan cara kula panjenengan ngugemi. Napa? Diugemi, dilakukan sebisa mungkin. Basuhan wajahnya dilebihkan, basuhan tangannya dilebihkan, nih basuhan kakinya juga demikian. Insyaallah kemuka termasuk bukti lah awake dhewe niki termasuk umat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, berikutnya adalku wa imrarul yad 'alal udwi. Kesunahan berikutnya adalah nggosok. Jadi wajah lek pun disiram ngangge toya digosok ngeten. Walau sebenarnya penjenengan wujud tanpa menggosok pun ya boleh dalam mazhab kita, kecuali penjenengan kalau ikut mazhab Imam Malik, ya kalau dalam mazhab Imam Malik menggosoknya itu menjadi wajib. Terus para muslimin yang mengikuti mazhab Imam Malik itu kalau wudhu mereka pasti harus begini. Lek mboten digosoknya nih wudhunya mboten sah. Lah awake dhewe mboten, awake dhewe niki pokoknya dipastikan anggota wudhu ini terbasuh dengan air. Milih mboten enten penghalang di kulit kita, angger dibasuh ngeten misalnya jenengan wudhu gawe ciduk misalnya, jenengan siram nih ngeten, dilakokne ngeten wajahe beres. Sah sebenarnya, nggih. Nah, tidak ada kewajiban untuk napa menggosoknya. Tetapi itu menjadi kesunahan dalam mazhab kula panjenengan. Sekali lagi tujuannya untuk memastikan bahwa betul-betul di anggota wudhu kita itu tidak ada sesuatu yang barangkali akan berpotensi menghalangi masuknya air ke dalam kulit kita. Lek digosok ngoten kan ngerti, loh apa iki kok enek ganjel iki, tiba enek solasine. Nah, kan udune akhirnya malih napa dikelentek. Nah, sehingga air bisa mungkin nggak terjadi kadang kala kan ngoten. Tetapi dengan digosok itu akhirnya mengerti ngoten lho enek apa nang kene iki ngoten.
Nah, ternyata mboten kenapa-napa nggih pun alhamdulillah wudhunya sah dapat kesunahan. Tapi lek misalnya mboten di ngoten nih. Misalnya wudhu jenengan mboten pakai gosok-gosok ngoten ning pokoknya disiram ngoten mawon, dibasuh begitu aja. Lek enten salat sini ya ndak ngerti, wong ndak digerayai. Ngerti-ngerti sebar salat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Diusap pacai. Loh, apa iki? Ya Allah, enak salat sini tibake. Nah, salatnya sah mboten? Pun bener salat atau punan? Salatnya sah mboten? Mboten sah. Kenapa tidak sah? Karena wudunya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena wajahnya ada yang tertutup pakai nopo solasi yang itu menghalangi masuknya air ke area wajah. Jadi kesunahan ini akhirnya ya menyelamatkan kula panjenengan. Okay. Alhamdulillah. Berikutnya at-takhlil lil-lihyah al-katha wal-aridain al-kathifain. Kesunahan berikutnya adalah takhlil. Takhlil itu menyela-nyelai pada bagian napa niki? Jenggot yang tebal dan godek. Nggih. Napa bahasa Indonesia nih? Niki dalam jambang. Jambang. Niki jambang nggih. Hah? Cambang. Lek sing ngriki. Sik nggodek bahasa Jawa nih. Sing ngriki napa lek sing dodo? Oh ngaten, berarti niki cambang nggih. Cambang nggih. Naam, kesunahan untuk takhlil, menyela-nyelai, tegasnya menyela-nyelai nggih. Ngeten, bibar panjenengan sudah selesai niki bagi yang tebal nggih. Dan kaedahnya tebal tidak itu sama nate kalau aturaken angger panjenengan jagongan kalih tiyang sing jenggoten sing cambangen terus jenengan presani kok kulite iki mboten ketok niku berarti tergolong napa tebal. Tapi lek ternyata jenengan sawang kulite napa janggute niki sik ketok terus kulite nggen napa niki ngriki sik tertawis iki berarti tergolong napa tipis. Lek tergolong tipis niku berarti hukumnya napa wajib untuk napa menyela-nyelai. Tapi lek tebal hukumnya sunnah, menyela-nyelainya itu sunnah karena yang wajib dibasuh pada akhirnya kalau tebal itu hanya bagian luarnya. Ngeten jelas menika? Nah, bagi mereka-mereka yang cambangnya atau napa niki jenggotnya tergolong tebal, setelah membasuh wajah begini kemudian di bagian mata diginikan terus ditarik ke belakang untuk mengusap telinga, ambil air lagi nggih pakai tangan kanan, ambil air lagi pakai tangan kanan diingeten nih. Ngaten. Enggak harus napa nggih, enggak harus napa di napa nggih dilebuoni banyu sampai mboten. Pokoknya tangan jenengan basahi kemudian dibeginikan. Pun ngoten tok. Itu kesunahannya. Yang tebal. Yang enggak tebal ya cukup ketika membasuh wajah ya disertakan aja. Gitu. Dan insya Allah kalau tidak tebal itu air biasanya bisa masuk dengan sendirinya ke selah-selah rambut yang bulu-bulu yang menutupi ini bisa. Tebal ya kira-kira nggih bagian kulitnya ini ya garing, makanya ada kesunahan untuk napa? Untuk mentakhlil, namanya takhlil begini. Dan keutamaan bagi yang mentakhlil sebagaimana dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, habbadal mutakhallilun. Beruntung orang-orang yang mau napa? Lek pun ngoten nggih, jangan kita abaikan. Wong sing yang ngomong beruntung itu Kanjeng Nabi kok. Kalau sudah Nabi mengatakan habbada beruntung ya sudah, insyaallah kita termasuk orang-orang yang beruntung dengan mengikuti napa sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya at-tatslits fima madha, meniga kalikan basuhan
Ya, menigakalikan napa? Basuhan, berarti membasuh wajahnya sebanyak 3 kali. Dengan perincian, basuhan yang pertama itu merupakan basuhan wajib, basuhan yang kedua, ketiga itu basuhan sunnah. Adapun kok jenengan lebihkan misalkan sampai 4 kali basuhan, maka basuhan yang keempat menjadi makruh. Jelas? Bekas air wudhu yang pada basuhan yang pertama itu disebut mustakmal. Itu yang disebut mustakmal sendiri. Nggih. Adapun bekas basuhan bekas basuhan yang kedua, ketiga tidak termasuk mustakmal. Nah, karena basuhannya bukan wajib tetapi sunnah. Yang disebut mustakwal itu adalah bekas daripada basuhan yang wajib. Tetapi harus penjenengan pastikan bahwa basuhan yang pertama itu sudah betul-betul merata ke wajah. Lek ternyata sekali basuh wajah ini kok ternyata jenengan napa yakin enten sing jeneng kebasuh, terus jenengan basuh malih yang kedua, itu dihitung pertama Mas Yan. Enggih, dihitung pertama tasian niku. Lek jenengan yakin basuhan pertama ini belum bisa menyeluruh ke wajah, terus jenengan basuh malih, itu berarti dihitung pertama. Dihitung pertama. Berarti kalau kepengen mengambil kesunahannya tatslis, jenengan harus nambah 2 kali lagi. Berarti 4, ya bukan 4, yang pertama kedua jadi 1 akhirnya. Basuhan pertama, kedua, basuhan pertama itu karena belum menyeluruh, maka akhirnya basuhan yang kedua dihitung 1. Begitu. Jelas menika? Walhamdulillahirabbil alamin. Wonten pertanyaan apa mboten saderengipun kawula lanjutaken? Mboten? Lanjut. As-sunanul lati fi athna'i ghaslil yadain. Kemudian berikutnya kesunahan ketika kula panjenengan membasuh kedua tangan. Pertama dikatakan an yabtadi'a minal kafain. Idza kana yasubbul ma'a ala nafsihi wa idza sabba 'alaihi ghairuhu wa mithlu as-sambur fayabtadi'u bil mirfaq. Kesunahan pertama di saat membasuh kedua tangan adalah memulai napa? An yabtadi'a minal kafain, memulai basuhannya dari sisi telapak tangan. Dadi len ngusap napa, len basuh napa kedua tangan dimulai basuhannya dari arah napa telapak tangan, kemudian mengarah ke sini sampai ke sikut. Itu jika air itu jenengan napa? Jenengan tuangkan sendiri. Tetapi jika yang menuangkan air itu orang lain, menuangkan sendiri itu berarti misalnya penjenengan wudhu pakai cibuk, misalnya jenengan wudhu pakai gayung, berarti kan penjenengan menuangkan sendiri. Nah, jenengan menuangkan sendiri berarti kesunahannya dimulai dari napa? Dari telapak tangan menuju ke sikut. Tapi kalau air itu dituangkan oleh orang lain, wa mithluhu as-sambur, termasuk di dalam makna yang menuangkan adalah orang lain, kalau wudhunya penjenengan pakai keran. Kalau wudhunya penjenengan pakai keran, itu berarti digolongkan air itu dituangkan oleh orang lain. Ngaten mawon penake. Maka membasuhnya dimulai dari sikut menuju ke arah napa? Telapak tangan. Ini menurut Al-Imam Ar-Ramli, tetapi Imam Ibn Hajar tidak membedakan antara itu. Beliau mengatakan mutlak, Imam Ibn Hajar mengatakan mutlak, pokoknya basuh kedua tangan kuwi kesunahane mulai teko telapak tangan menuju ke siku. Baik itu airnya dituangkan sendiri atau dituangkan oleh orang lain atau menggunakan alat, ya semisal napa? Keran niku wau mutlak lembasuh niku dimulai keng napa? Nah, perbedaan ulama seperti ini, kalau para ulama yang terjadi perbedaan antara Imam Ibn Hajar dengan Imam Ar-Ramli, biasanya mereka lebih mengedepankan pendapatnya Al-Imam Ibnu Hajar. Ngaten milane kalau kepengker di awal kita materi wudhu saya sampaikan ketika basuh kedua tangan
maka disunnahkan basuhannya itu adalah dimulai dari telapak tangan menuju sikut. Kesimpulannya ingatan panjenengan boten bingung. Kita nggak akan membicarakan perbedaan pendapat di antara para ulama ini. Pokoknya lek wudu ngoten mawon. Kita mengambil pendapat yang lebih kuat daripada Imam Ibnu Hajarnya, ya. Jadi kalau membasuh kedua tangan, mau itu airnya jenengan tuangkan sendiri atau pakai alat bantu semisal keran, dimulai dari telapak tangan. Di telapak tangan dulu basuh, kemudian mengarah ke siku. Ngoten mawon. Jelas menika? Paham nggih? Nah, itu kesunahannya. Lek mboten ngoten ya ora apa-apa, mboten ngoten. Ini aturan kesunahan kalau panjenengan kepengin napa? Meraktekne wudhu sesuai dengan tata cara sunahipun kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya at-tayamun, karena tangan ini ada kanan ada kiri, berbeda dengan wajah nggak ada kanan kiri, ya. Tetapi tangan ada kanan ada kiri, maka sekali lagi Nabi sangat menyenangi mendahulukan yang kanan dan mengakhirkan yang kiri. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yu'jibuhu tayammun fi tana'ulih wa tarajjulih wa tuhurih wa fi sya'nihi kullih, rawahul Bukhari. Hadis Bukhari menceritakan Nabi itu senengnya demenane kanjeng Nabi niku, remenane kanjeng Nabi niku mendahulukan yang kanan ketimbang yang kiri dalam urusan apa? Di antaranya ya adalah dalam urusan ngagem sandal. Ini sepele tapi berpahala. Ini sepele tapi menandakan ketautan hati kita dengan kanjeng Nabi. Ini sepele tetapi di hari kiamat akan mendapatkan pahala yang luar biasa karena mengikuti kanjeng Nabi itu atas firman Allah Subhanahu wa taala mendapatkan balasan ampunan dosa dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ngeten nggih, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah katakan yuhibbukumullah, Allah akan mencintainya dan Allah akan yaghfir lakum dzunubakum, mengampunkan dosa kalian. Makanya saya katakan sepele urusan guys sandal, tetapi jika itu kita lakukan dengan dasar nderek napa kanjeng Nabi, maka itu akan bisa mendatangkan kecintaan Allah datang kula panjenengan. Awake dhewe pengen apa ngoten gitu. Sing diharap-harap napa awake dhewe ibadah, terus napa beramal saleh, ini semua kepengen dapat cintanya Allah taala kan ngoten. Oleh ridhani Allah Subhanahu wa taala. Maka hal-hal kecil seperti ini sangat diperhatikan oleh para ulama-ulama kula panjenengan, karena yang ada di benak pikiran dan hati mereka hanya ada orientasi kepingin mendapatkan kecintaan Allah, kepingin menyenangkan Nabi Muhammad, kepingin dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kadang kala itu dalam pandangan kita lepas. Yang kadang kala napa? Dalam perhatian kula panjenengan lepas yang demikian. Tetapi dalam pandangan para ulama-ulama menjadi sesuatu yang sangat diperhatikan. Dan bagi mereka apapun itu, walaupun sepele wujudnya, ketika disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi sesuatu yang sangat istimewa. Muga-muga kula jenengan bisa memiliki cara pandang yang demikian kepada sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus kanjeng Nabi niku lek ngagem sandal niku remenane didhisikne sing tengen. Tapi lek nyepot sandal didhisikne sing kiwa. Ngaten. Lek ngagem dhisikne napa? Sing tengen, lek ngelepas didhisikne sing kiwa. Maka sering kita sampaikan ya, untuk yang kesekian kalinya mungkin di saat panjenengan masuk ke masjid ini, lek kepengen ngamal nih memadukan antara napa nyepote sandal kalih mlebu di masjid, maka panjenengan harus perhatikan, dan itu lek mboten dibiasakne tidak akan menjadi akhlak.
Tetapi ketika panjenengan biasakan, maka itu akan menjadi akhlaknya panjenengan, dan akhlak itulah yang pada akhirnya akan menghantarkan kula panjenengan kelak di hari kiamat dicintai oleh Allah Ta'ala, dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Karena dalam satu riwayat dikatakan sama Nabi, akrabukum minni manzilatan ahsanukum akhlaqo, atau kama qala, yang paling dekat posisi kalian nanti di hari kiamat dengan aku adalah yang paling bagus akhlaknya. Ini termasuk akhlaknya tadi. Nyepot sandal sunai napa? Kiwa. Mlebu masjid sunai. Lah kan mboten iso gathuk niku nggih. Nyepote sandal kiwa dhisik, sikil kiwa mlebu teng masjid, plek lho, berarti kan nyalai sunai Kanjeng Nabi. Paham nggih? Maka akhirnya para ulama memadukannya adalah ketika panjenengan berada di batas terakhir sebelum masuk masjid itu, di tempat melepas sandal itu, lepas dulu sandal yang kiri, kemudian diinjak sandalnya. Jelas? Oleh mboten biasane mboten dadi akhlak akhire ngeten iki. Ini sepele, tapi sekali lagi di balik itu ada makna ittiba bin Nabi, mengikuti Kanjeng Nabi, dan mengikuti Kanjeng Nabi sekali lagi tidak boleh kita anggap hal yang kecil, karena pada akhirnya akan bisa menjadi sebab Allah mengampunkan dosa kita. Jenengan belum sholat, jenengan belum beristighfar, jenengan belum bertobat kepada Allah Ta'ala di masjid ini, dengan panjenengan melepas sandal dan masuk ke dalam masjid memperhatikan sunnah Kanjeng Nabi, saya jamin jenengan sudah diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh mata orang perlu sholat loh, bukan begitu. Ketika panjenengan sholat, panjenengan zikir, panjenengan beristighfar kepada Allah Ta'ala, setelah panjenengan mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala gara-gara derek sunnah Kanjeng Nabi niku, maka amaliyah soleh panjenengan yang seperti ini akan menjadi sebab panjenengan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sing bejo sinten? Begitu. Muga-muga kula nyanyi paling istiqomah nggih. Jadi melebu masjid sampai teng bagian batas terakhir sebelum masuk masjid, melepas sandal itu, lepas dulu sandal kiri, kemudian sandale didek. Paham nggih? Nggih, sandale didek, terus bareng ngoten melepas sandal kaki kanan langsung diinjakkan ke lantai masjid. Ngaten. Jadi akhirnya panjenengan dapat kesunahan melepas sandalnya, dapat kesunahan mendahulukan kaki kanan ketika masuk masjid. Mengke medal king masjid nggih ngoten. Medal king masjid niku sunah sikil kiwa kan ngoten nggih. Lah gawe sandal niku sunah sikil tengen. Lah niki lek jenengan mboten memadukan, akhirnya sile ginji dan menabrak aturan sunah Kanjeng Nabi. Ya lek medal piye? Lek medal berarti jenengan dahulukan kaki kiri keluar dari masjid, tetapi tidak dipakai sandalnya, didek. Metu king masjid sikil kiwa perlune supaya awake dhewe ngugemi sunah Kanjeng Nabi, keluar dari masjid pakai kaki kiri, tapi sandale mboten diagem, didek. Lagi paham didek ta Buni? Paham nggih? Nggih, sandale didek, terus bar ngoten kaki kanan keluar dari masjid langsung pakai sandalnya. Luar biasa. Jempol nih. Akhlak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi dipun dadosaken ilmu ingkang barokah manfaat. Dipraktek ini nggih. Tidak ada kata sepele untuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada pahala yang kecil untuk amal yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lakukan itu sedang di hati kula panjenengan, niat untuk nderek sunnah Kanjeng Nabi. Itu mungkin merembet. Jenengan mau pakai nopo ageman. Nggih ngoten niku sunah Kanjeng Nabi, didhisikne mlebu sing tengen, dikerekne sing kiwa, mengkelek badhe nglepas ageman, didhisikne metu sing tangan kiwa, mengki
bareng ngoten tangan begitu seterusnya untuk hal pakai memakai ngoten nggih jenengan imut-imut lek saged didhisikne sing tengen dalam hal lepas melepas didahulukan yang kiri gawe celana nggih ngoten lek ngagem berarti mlebu dhisik sikil sing tengen baru setelah itu yang kiri. Kalau untuk melepas berarti kang kiri dulu setelah itu yang kanan. Ngagem sepatu nggih ngoten dhisikne sing tengen dikerekne sing kiwa, melepas sepatu dahulukan yang kiri dan akhirkan yang kanan. Begitu seterusnya. Wa fi tarajjulih dalam hal sisir menyisir Kanjeng Nabi nggih ngoten. Kanjeng Nabi niku riwayate Hadis Syama'il Al-Muhammadiyah pernah memang Kanjeng Nabi itu menyisir rambutnya dengan belahan tengah itu. Tetapi ketika Nabi melihat bahwa ternyata itu dilakukan oleh orang-orang Yahudi Nasrani, akhirnya Kanjeng Nabi merubah stylenya. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW itu sangat tidak suka kalau umatnya ini pada akhirnya menyerupai mereka. Saking mboten demene Kanjeng Nabi sampai ngerubah ngoten. Pernah memang diriwayatkan seperti itu, tetapi akhirnya sisiran Kanjeng Nabi dirubah. Ini akhirnya dirubah napa nengen. Jadi sing disisiri sing sebelah tengen dhisik, terus lek nyisir nggih teng sebelah nengen. Arah ini pun nengen. Begitulah cara bersisirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam urusan memberi nggih ngoten, Nabi memberi itu dengan tangan kanan, bukan dengan tangan kiri. Di dalam hal tatahur nggih, dalam bersesuci pun juga demikian. Wudhu ini Kanjeng Nabi nggih dengan senang hatinya melakukan yang kanan dulu, mengakhirkan yang kiri. Mandi besar pun lek saged nggih ngoten. Jadi sing dilakukan kesunahane kan ngoten akhirnya. Dibasuh dulu yang separuh badan sebelah kanan yang depan, baru setelah itu sebelah kanan yang belah. Nah, tapi lah dia serasa sabar wis. Sawen saat langsung biar mawon. Gini badan. Ada Kanjeng Nabi mendahulukan yang kanan. Mulai ngedusi mayat lah ngoten akhirnya. Nggih badan. Enggak, tata cara ngedusi mayat pun juga begitu akhirnya dalam syariat diatur lek saged didhisikne sing napa sing tengen. Pun ngaten kemawon sekedhik mungkin ini manfaat nggih, nampaknya nggak bisa selesai untuk yang kesunahan seketika kula panjenengan basuh kedua tangan ini. Moga-moga Allah masih berikan kesempatan di lain waktu, panjang umur, sehat afiat. Moga-moga Allah kuatkan istiqomah kula panjenengan untuk menuntut ilmu, dan semoga apa yang telah kita sampaikan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat fi din wa dunya wal akhirah. Nyuwun pangapunten wonten kakena khilafan angin kala matur hadanallahu wa iyyakum ila shiratal mustaqim binatin naf'i wal qabul wal jamal wal kamal wal futu wal munu wal rusul salah sadar wal jasadi wal ruh wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah wa ila hadratin nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.